nama saya Zaskia Aini Kolbi. Saya dari kelas A. Di sini saya ingin membuat video pada mata kuliah kepemimpinan. Jadi saya ingin membuat video mengenai apa saja sih materi yang sudah saya pelajari selama satu blok ini. Pertama-tama, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Prima Yudhistra dan Bapak Carl Fritz Pasaribu. Oke, baik teman-teman, di minggu pertama kami itu diberitahu kayak tata tertib perkuliahan, tips berkomunikasi dengan dosen, dan bagaimana sih konsep ataupun tugas yang akan diberikan kepada kami. Di minggu pertama juga kami mempelajari tentang kepemimpinan. Kayak apa sih pengertian dari kepemimpinan itu dan bagaimana gaya ataupun jenis dari kepemimpinan itu. Di dalam materi kepemimpinan ini, di dalamnya itu ada gaya ataupun tipe jenis kepemimpinan seperti kayak kepemimpinan otoriter, kepemimpinan demokratis, kepemimpinan transformasional ataupun kepemimpinan situasional. Oke teman-teman, di materi kepemimpinan ini juga saya dan teman-teman saya mempelajari mengenai kayak fungsi kepemimpinan itu, kemudian prinsip kepemimpinan ataupun perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Oke, baik teman-teman, sedikit mengenai perbedaan antara pemimpin dan manajer, yaitu pemimpin lebih menekankan pada apa yang seharusnya terjadi dan membawa visi dan inspirasi. Kemudian untuk manajer lebih menekankan pada bagaimana sih hal itu dilakukan dengan menata, mengontrol, dan memastikan tujuan tercapai secara efisien. Hanya itu di minggu pertama yang kami pelajari, yaitu mengenai kepemimpinan. Oke teman-teman, selanjutnya saya dan teman-teman saya mempelajari mengenai kepemimpinan dalam konteks global dan lokal. Teman-teman, di materi ini saya mempelajari mengenai apa sih pengertian dari kepemimpinan global itu, kemudian ada karakteristik utama kepemimpinan global, kemudian karakteristik utama kepemimpinan lokal, setelah itu ada tren kepemimpinan di masa depan, kemudian ada kepemimpinan dalam era digital dan teknologi. Kemudian apa saja tantangan kepemimpinan di era digital saat ini? Di sini juga kami membahas mengenai studi kasus yang terjadi dalam kepemimpinan di era global saat ini. Oke teman-teman, selanjutnya kami juga ada membahas mengenai peran kepemimpinan dalam berbagai konteks. Nah teman-teman, di materi ini kami mempelajari mengenai kepemimpinan dalam organisasi itu seperti apa, kemudian ada peran utama pemimpin dalam organisasi, kemudian ada tantangan kepemimpinan dalam organisasi. Setelah itu, kami juga membahas mengenai studi kasus nyata mengenai kepemimpinan dalam organisasi. Kemudian ada kepemimpinan dalam komunitas dan masyarakat. Kemudian di sini juga dijelaskan mengenai peran utama pemimpin dalam komunitas masyarakat. Kemudian ada karakteristiknya. Kemudian ada bentuk-bentuk kepemimpinan dalam masyarakat. Setelah itu tantangan kepemimpinan dalam masyarakat, kemudian juga studi kasusnya. Oke, baik teman-teman, kemudian saya mempelajari mengenai nilai-nilai kepemimpinan. Di dalam materi ini saya mempelajari mengenai nilai-nilai dasar mendalam dalam kepemimpinan, kemudian ada bagaimana cara mengembangkan nilai kepemimpinan dalam diri, kemudian ada tantangan dalam mempertahankan nilai kepemimpinan, kemudian ada praktik baik kepemimpinan, setelah itu pemimpin yang baik dalam organisasi itu bagaimana, kemudian ada kepemimpinan yang inklusif dan beragam. Selanjutnya teman-teman, kemudian saya mempelajari mengenai gaya kepemimpinan. Oke, baik teman-teman, di materi ini saya mempelajari mengenai jenis-jenis gaya kepemimpinan seperti kepemimpinan otoriter, kepemimpinan demokratis, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan transaksional, kemudian yang terakhir kepemimpinan karismatik. Kemudian kami mempelajari mengenai menentukan gaya kepemimpinan, kemudian ada peran pemimpin dalam membentuk budaya organisasi, kemudian adalah model kepemimpinan kontemporer dan inovatif. Oke, baik teman-teman, hanya itu materi yang telah disampaikan kepada saya dan teman-teman saya. Selama mengikuti mata kuliah ini, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dan pengetahuan baru yang sangat bermanfaat bagi saya, terutama dalam memahami materi secara mendalam. Dosen pengampu juga menyampaikan materi dengan cara yang asik dan jelas dan menyenangkan sehingga proses belajar menjadi tidak membosankan. Kemudian untuk tugas-tugas yang diberikan, termasuk pembuatan video ini, melatih saya untuk lebih kreatif, bekerja sama, serta mampu mengaplikasikan teori ke dalam praktik.
Walaupun ada beberapa tantangan dalam proses pembelajaran ini, semuanya menjadi pengalaman berharga yang menambah wawasan saya dan keterampilan saya. Baik, teman-teman, sekian dari video saya. Terima kasih atas Bapak dosen, Bapak Prima Yudhistra dan Bapak Carl Fritz Pasaribu atas bimbingan dalam mata kuliah kepemimpinan ini. Sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Saya mengucapkan terima kasih, dan apabila selama perkuliahan dan dalam penyusunan tugas ini terdapat kesalahan, kekurangan, dan hal-hal yang berkurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semua. Bye-bye.